Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan sebuah presentasi dengan judul materi Model Desain Pembelajaran Genyi yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Imadetete SPD MPD dan Bapak Dr. Ikade Suartama SPD MPD. Sebelum menuju materi, terlebih dahulu perkenalkan kami dari kelompok 5 dan berikut anggota kelompok kami. Yang pertama Niputu Arya Sedana Jasmine Putri dengan NIM akhir 04. Yang kedua saya sendiri Gledi Panjaitan dengan NIM akhir 06. Kemudian Kade Erawati dengan NIM akhir 09. Selanjutnya ada Niputu Oktamia dengan NIM akhir 10. Dan terakhir ada Gede Edi Sutapayasa dengan NIM akhir 12. Baik, selanjutnya di sini ada pembahasan di mana kita akan mengulik 3 poin, yaitu tentang pengertian model desain pembelajaran Genyi, kemudian evaluasi langkah-langkah model desain pembelajaran Genyi, dan analisis kelebihan dan kekurangan model desain pembelajaran Genyi. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu mengenai pengertian model desain pembelajaran Genyi. Nah, model desain pembelajaran Genyi dikembangkan oleh Robert M. Genyi sebagai pendekatan sistematis dalam merancang pengalaman belajar yang efektif. Nah, menurut Genyi, belajar adalah perubahan dalam kemampuan seseorang yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan bukan hanya karena proses pertumbuhan. Nah, ia percaya bahwa belajar dipengaruhi oleh faktor internal atau dari dalam diri dan faktor eksternal atau lingkungan yang saling berinteraksi untuk membantu pengalaman belajar. Nah, salah satu kontribusi utama dari model ini adalah 9 peristiwa pembelajaran yang mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengajaran agar peserta didik dapat memahami dan menyerap informasi dengan lebih baik. Nah, model ini juga menekankan hierarki belajar, di mana keterampilan sederhana harus dikuasai terlebih dahulu sebelum masuk ke keterampilan yang lebih kompleks. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu evaluasi langkah-langkah model desain pembelajaran Gagne. Robert Gagne mengembangkan teori tentang bagaimana pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Ia menyusun konsep yang dikenal sebagai 9 peristiwa pembelajaran atau 9 event of instruction. Teori ini menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses belajar mengajar agar siswa dapat memahami dan menyerap informasi dengan lebih baik. Menurut Gagne, ada 9 tahapan yang harus dilakukan dalam pembelajaran, yaitu mulai dari menarik perhatian siswa hingga membantu mereka mengingat dan menerapkan apa yang telah dipelajari. Jadi dengan mengikuti langkah-langkah ini, diharapkan guru atau pengajar dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih terstruktur dan efektif. Baik, kita akan membahas langkah pertama, yaitu gaining attention atau memberikan perhatian. Pada langkah pertama, kita perlu menarik perhatian siswa. Kalau siswa tidak tertarik, tentu akan sulit bagi mereka untuk fokus dalam pembelajaran. Nah, di sini guru bisa menggunakan cerita menarik, pertanyaan yang memancing rasa ingin tahu, atau bahkan kejutan kecil agar perhatian siswa tertuju pada pembelajaran. Sebagai contoh, misalnya di dalam kelas pada saat mengajarkan siswa tentang gravitasi, guru bisa mengangkat sebuah benda seperti pensil lalu melepaskannya. Setelah benda jatuh ke lantai, guru bisa bertanya, "Anak-anak, mengapa pensil ini selalu jatuh ke bawah dan tidak melayang ke atas? Apa yang menyebabkan hal ini terjadi?" Nah, pertanyaan seperti ini akan mendorong siswa untuk berpikir kritis dan tertarik memahami konsep gravitasi. Jadi, dengan memulai suatu pelajaran dengan sesuatu yang menarik, siswa akan lebih fokus dan siap menerima materi berikutnya. Selanjutnya, yang kedua, informing learners of the objective of the overall training, yaitu memberitahu siswa tentang tujuan pembelajaran. Setelah perhatian siswa didapatkan, langkah selanjutnya adalah menjelaskan tujuan pembelajaran.
ini sangat penting. Mengapa? Agar siswa mengetahui apa yang akan dipelajari dan hasil apa yang akan diharapkan. Jadi dengan begitu, diharapkan mereka bisa lebih termotivasi dan memahami manfaat dari materi yang akan mereka pelajari. Langkah selanjutnya yaitu stimulating the recall of prior learnings, atau dalam bahasa Indonesia membangun kembali pengetahuan yang lalu. Jadi sebelum masuk ke materi baru, penting bagi kita untuk mengingat kembali apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Guru bisa mengajukan pertanyaan atau memberikan contoh yang berhubungan dengan materi sebelumnya. Ini membantu siswa memahami keterkaitan antara konsep lama dengan konsep baru, sehingga pembelajaran lebih efektif. Sebagai contoh, pada saat mengajarkan siswa tentang sistem pernapasan manusia, guru bisa mengajak siswa untuk mengingat kembali materi sebelumnya. Misalnya, sebelum menjelaskan cara kerja paru-paru, guru bisa bertanya, ketika kita bernafas, udara pertama kali masuk melalui hidung. Masih ingatkah apa fungsi hidung dalam proses ini? Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana udara tersebut diproses lebih lanjut di dalam paru-paru. Jadi, dengan cara menghubungkan materi baru dengan pengetahuan sebelumnya, siswa akan lebih mudah memahami konsep baru dan merasa lebih percaya diri dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu presenting the stimulus or content atau menyajikan pembelajaran sebagai rangsangan. Menyampaikan materi pembelajaran, materi yang disajikan secara terstruktur, menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru dapat menggunakan berbagai metode seperti ceramah, multimedia, atau demonstrasi. Kemudian yang kelima, providing learning guidance atau memberi panduan belajar, memberikan bimbingan atau pedoman untuk belajar. Guru memberikan bimbingan untuk membantu siswa memahami materi, misalnya melalui contoh, tips, atau diskusi. Panduan ini bertujuan untuk mendorong pemahaman yang mendalam. Kemudian yang keenam, eliciting performance, yaitu menampilkan kinerja, membangkitkan timbulnya unjuk kerja atau merespon peserta didik. Siswa diberi kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan atau pengetahuan baru melalui latihan atau tugas tertentu. Langkah ini memperkuat pembelajaran aktif. Yang ketujuh yaitu providing feedback atau memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik tentang kebenaran pelaksanaan tugas atau penguatan. Guru memberikan umpan balik kepada siswa tentang kinerja mereka, baik berupa koreksi kesalahan maupun penguatan atas pemahaman yang benar. Kemudian yang ke-8 yaitu assessing performance atau menilai kinerja, mengukur atau mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Guru menilai apakah siswa telah mencapai tujuan pembelajaran melalui tes atau evaluasi lainnya. Penilaian ini membantu mengukur keberhasilan proses belajar. Kemudian yang terakhir yaitu enhancing retention and transfer atau meningkatkan retensi atau ingatan dan transfer pengetahuan, memperkuat retensi dan alih belajar. Tahap terakhir berfokus pada memperkuat ingatan jangka panjang dan kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi baru. Guru dapat menggunakan tinjauan ulang atau simulasi untuk mendukung transfer pembelajaran. Baik, selanjutnya analisis kelebihan dan kekurangan model desain pembelajaran Gagner. Model desain pembelajaran Gagner memiliki berbagai keunggulan yang menjadikannya salah satu pendekatan yang sistematis dalam perancangan pembelajaran. Dengan langkah-langkah yang terstruktur, model ini membantu guru dalam menyusun proses pembelajaran secara lebih efektif dan efisien. Namun, setiap model pembelajaran, Gagner juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam penerapannya. Berikut adalah analisis mengenai kelebihan dari model desain pembelajaran Gagner. Yang pertama yaitu mendorong guru untuk merencanakan pembelajaran. Teori Gagner mendorong guru untuk merencanakan pembelajaran yang akan dilakukan, sehingga pembelajaran menjadi lebih terarah dan terstruktur.
Selain itu, agar semua suasana dan gaya belajar dapat dimodifikasi sebaik mungkin, di mana inti dari kegiatan pembelajaran adalah menyajikan ciri-ciri stimulus, memberikan pedoman belajar, memunculkan kinerja, dan memberikan tanggapan dan umpan balik. Yang kedua yaitu memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan kebiasaan. Teori Gagner sangat cocok untuk memperoleh kemampuan dan membutuhkan praktek kebiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan atau spontanitas, kelenturan refleks, dan daya tahan. Menurut Gagner, rancangan pembelajaran untuk keterampilan yang kompleks menyajikan peristiwa pembelajaran untuk urutan keterampilan yang ada dalam prosedur dan hierarki pembelajaran. Yang ketiga yaitu cocok untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Menyajikan stimulus bisa dilakukan dengan cara guru menyajikan materi pembelajaran secara menarik dan menantang, sehingga siswa merasa tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. Hal ini dapat dilakukan langsung bagi siswa pendidikan dasar. Dan yang terakhir yaitu dapat dikendalikan mulai dari identifikasi kapasitas yang dipelajari, analisis tujuan, pemeliharaan peristiwa pembelajaran yang cocok. Semua dapat disusun, sehingga pembelajaran yang diinginkan dapat dikendalikan guru agar mendapatkan hasil yang maksimum. Pada teori ini, analisis tugas merupakan kunci bagi pengajaran yang efektif. Untuk mengajar tugas apapun, paling tidak guru memastikan bahwa semua komponen yang diperlukan telah dipelajari, yang bisa menjadikan syarat pengajaran setiap komponen pembelajaran. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai kekurangan dari model pembelajaran Gagne. Kekurangan yang pertama adalah model ini berpusat pada guru, di mana model ini cenderung berfokus pada peran guru sebagai pusat pembelajaran, yang dapat mengurangi keterlibatan aktif siswa. Nah, siswa mungkin menjadi pasif dan hanya menerima informasi tanpa terlibat secara aktif di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, proses yang terlalu kaku dan linier. 9 peristiwa pembelajaran mengikuti urutan yang ketat, yang dapat membatasi fleksibilitas dalam pembelajaran. Dalam situasi di mana siswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, pendekatan ini mungkin tidak cukup adaptif untuk memenuhi semua kebutuhan dari siswa tersebut. Yang ketiga, keterbatasan dalam aspek afektif dan psikomotor. Model Gagne lebih menekankan aspek kognitif dari pembelajaran dan kurang memperhatikan pengembangan aspek afektif atau emosi dan psikomotor atau keterampilan fisik. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap dimensi penting dari pembelajaran holistik. Yang keempat, tentu saja memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan. Nah, dalam implementasi model ini bisa memakan waktu dan sumber daya yang cukup besar, karena setiap langkah memerlukan persiapan yang matang dan analisis yang mendalam. Ini bisa menjadi tantangan terutama dalam konteks pendidikan dengan keterbatasan waktu dan sumber daya. Yang kelima, ketergantungan pada penilaian formal. Model ini seringkali mengandalkan penilaian formal untuk mengevaluasi hasil belajar siswa, yang mungkin tidak mencerminkan kemampuan siswa secara keseluruhan. Nah, penilaian yang terlalu berfokus pada tes akan dapat mengakibatkan aspek lain dari pembelajaran yang penting. Yang keenam, kesulitan dalam menyampaikan materi yang kompleks. Dalam beberapa kasus, siswa menyampaikan materi yang kompleks sesuai dengan urutan 9 peristiwa dapat menjadi sulit, terutama jika siswa memiliki latar belakang pengetahuan yang beragam atau berdiferensiasi. Ini bisa membuat pengajaran menjadi tidak efektif jika hal ini tidak disesuaikan dengan kebutuhan dari siswa tersebut. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk waktu saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, adapun kesimpulan dari materi hari ini adalah model desain pembelajaran Gagne merupakan pendekatan sistematis
dalam merancang pengalaman belajar yang efektif dengan menekankan pentingnya pengorganisasian materi berdasarkan hierarki belajar serta pengaruh faktor internal dan eksternal dalam proses pembelajaran. Kemudian, model ini terdiri dari 9 peristiwa pembelajaran yang berfungsi sebagai panduan sistematis dalam proses belajar mengajar. Nah, langkah-langkah ini mencakup mulai dari menarik perhatian siswa, memberikan tujuan pembelajaran, kemudian menghubungkan dengan pengetahuan sebelumnya, menyajikan materi, memberikan panduan belajar, mendorong partisipasi, memberikan umpan balik, menilai kinerja, hingga meningkatkan retensi dan transfer pengetahuan. Serta kelebihan model ini adalah memberikan struktur yang jelas dalam perencanaan pembelajaran, cocok untuk keterampilan yang membutuhkan praktik, kemudian efektif bagi anak-anak yang masih memerlukan bimbingan orang dewasa, serta memungkinkan kontrol yang baik dalam proses belajar. Nah, namun model ini juga memiliki kekurangan, seperti terlalu berpusat pada guru, kemudian bersifat linear, dan kurang fleksibel. Nah, kemudian kurang memperhatikan aspek afektif dan juga psikomotor, kemudian membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup besar, serta cenderung bergantung pada penilaian formal yang mungkin kurang mencerminkan pemahaman siswa secara menyeluruh. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya, selaku moderator mewakili kelompok 5, memohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata selama penyampaian materi. Saya tutup dengan menghaturkan paraman Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.